Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ledia Putri Wilona. Keamanan selalu menjadi perhatian utama suatu negara. Ada beberapa teori aliansi yang dapat digunakan dan diterapkan dalam strategi keamanan suatu negara. Melalui balancing, bandwagoning, backpassing, dan hedging. Balancing adalah ketika suatu negara menyeimbangkan kekuatan. Negara yang lebih kuat bersekutu dengan negara yang lebih lemah. Ada dua jenis penyeimbangan kekuatan. Yang pertama adalah penyeimbangan internal dengan meningkatkan kekuatannya sendiri. Yang kedua, penyeimbangan eksternal dengan membentuk aliansi. Bandwagoning adalah situasi ketika negara lemah menyatukan negara kuat dalam keseimbangan politik kekuasaan. Kekuatan revisionis adalah penggerak utama perilaku aliansi, dan status quo adalah reaktor. Kekuatan yang lebih kuat dapat menawarkan intensif, seperti keuntungan teritorial, perjanjian perdagangan, atau perlindungan bagi negara yang lebih lemah. Backpassing mengandalkan pihak ketiga untuk menanggung biaya dalam menghentikan hegemoni yang meningkat. Dengan kata lain, mentransfer kebijakan suatu negara ke pihak lainnya. Gagasan dalam teori hubungan internasional melibatkan kecenderungan negara atau bangsa untuk menolak, menghadapi ancaman yang tumbuh dengan harapan negara lain yang akan melakukannya. Maka, ada negara yang menjadi pembalap bebas di negara lain. Pembalap bebas relatif aman dan tidak berpartisipasi. Hedging adalah serangkaian strategi yang bertujuan untuk menghindari atau merencanakan di mana negara tidak dapat memutuskan alternatif seperti menyeimbangkan kekuatan, ikut-ikutan, atau netral. Dengan kata lain, negara menghindari memilih satu sisi dari sisi lainnya. Strategi ini menekankan untuk mempersiapkan semua kemampuan militer untuk melakukan pekerjaan militer pada semua spektrum. Strategi ini dapat meminimalisir resiko yang terjadi dalam suatu negara. Meningkatnya kompetisi antara Amerika Serikat dan China perlu ditanggapi oleh Indonesia dengan kebijakan strategis. Dalam menghadapi persaingan dua kekuatan terbesar di dunia, Indonesia selalu memainkan posisi strategis untuk mengambil keuntungan dalam persaingan. Berdasarkan prinsip politik luar negeri bebas aktif, Indonesia berupaya aktif dalam menjaga stabilitas kawasan agar terhindar dari intervensi eksternal. Dengan tetap menjaga keseimbangan hubungan dengan negara yang memiliki kekuatan besar dan dapat merealisasikan kepentingan Indonesia, maka strategi yang lebih cocok diterapkan oleh Indonesia terkait persaingan antara Amerika Serikat dan China adalah hedging strategy. Melihat kebangkitan China memiliki dampak positif maupun negatif terhadap Indonesia. China dapat dianggap mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap Amerika Serikat. Di sisi lain, kebangkitan ekonomi China dapat mengarah adanya saling ketergantungan antara dua negara. Maka, Indonesia perlu mengelola penguatan hubungan ekonomi dengan China tanpa menjadi ketergantungan. Bagi China, Indonesia merupakan mitra terpenting di Asia Tenggara untuk mengembangkan konektivitas regional melalui jalur maritim.
Di lain sisi, Indonesia tetap menjaga hubungan baik dengan Amerika Serikat. Melalui penguatan kerangka multilateralisme yang di dalamnya melibatkan Amerika Serikat. Khawatir atas dominasi Cina di East Asia Summit, Indonesia mengundang Amerika Serikat menjadi anggota forum multilateral ini pada tahun 2011. Maka dapat disimpulkan bahwa strategi hedging lebih cocok diterapkan oleh Indonesia. Mengingat kapabilitas secara ekonomi dan militer yang tidak begitu besar dan berfokus pada mempertahankan diri. Dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang menekankan pada pragmatisme. Tidak memihak penuh salah satu pihak serta aktif dalam percaturan politik global. Yang sejalan dengan konsepsi dari hedging ini. Maka, Indonesia memperkuat kerjasama dengan Cina seraya tetap melibatkan Amerika Serikat dalam dinamika kawasan. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.